Oh ini, oh, sorry sorry, saya lupa record tadi ya. Gitu. Tadi sudah sampai mana? Sebelum. Sampai sini ya. Ini agak sulit ini untuk dilacaknya agak sulit. Kenapa? Karena kalau kita cek, misalkan saya cek file ya, file. Dia tetap dianggap sebagai gambar. Terus misalkan kalau mau saya cek dengan stat test JPG, nih, lihat statistiknya juga statistik gambar. Tapi ukurannya sudah bertambah pasti ya. Ukurannya sudah bertambah karena di dalamnya itu ada pesan. Terus kalau saya coba pakai Beanwork, saya tes apa namanya? Tes ya namanya. Ketika saya Beanwork, ah, ah, tetap gambar ya, tetap gambar. JFIF ya, JFIF, JFIF. Jadi caranya, caranya kita bisa dengan stack, stack seek. Jadi kita brute force. Jadi makanya nanti kalau misalkan punya file-file yang ada di storage ya, misalkan punya website ya, ada web, terus di dalam web itu nanti nyimpan file-file gambar itu. Nanti dicek satu persatu itu. Jangan-jangan di dalam salah satu file itu ternyata ada backdoor di dalamnya. Kita bisa begini, kita bisa stack seek, terus diikuti dengan file yang mau kita. ah, jadi ini, jadi ini kita brute force gitu. Ah, saya coba ekstrak dulu. Jadi cara ekstraknya, jadi kalau kita sembunyikan pakai stack hide, kita ekstraknya juga pakai stack hide ekstrak. Stack hide, coba kita lihat. Untuk ekstraknya, bisa pakai ini, stack hide, stack hide, ekstrak, ekstrak. Ini stack hide, ekstrak. Kemudian diikuti dengan nama file yang mau diekstrak, yaitu test.jpg. Dia minta password. Jadi kalau kita jalankan ini terus dia minta password, kita perlu curiga. Berarti bisa jadi di dalam gambar ini berisi file. Ah, karena kita tidak tahu passwordnya, makanya kita tidak bisa mengeluarkannya. Tapi perlu curiga. Kalau kita sudah jalankan perintah seperti ini terus minta password, kita perlu curiga. Jangan-jangan di dalam file ini ada pesan. Jadi saya coba brute force. Untuk brute force-nya nanti kita bisa pakai stack. Ah, Misalkan passwordnya 12345, enter. Ini kan password yang sesuai ya. Jadi keluar itu. Ternyata di dalam tes JPG itu ada file rahasia.txt. Kita ls. Ini file rahasia, keluar dia. Cut file rahasia, keluar. Tapi anggaplah kita dari sisi blue team gitu. Kalau dari sisi blue team kan kita nggak tahu ini. Kalau kalau ternyata di dalam gambar itu ada file ya. Ternyata ternyata dari salah satu file ini ada yang berisi pesan rahasia. Kita bisa begini, stack file yang mengandung pesan tadi kan pakai password ya, pakai password, terus kita tinggal brute force saja. Supaya passwordnya nanti ditebak eh, sama stack. Terus ini saya mau pakai wordlist dari John misalkan. Ketika saya enter, terus keluar dia.
Langsung di brute force keluar. Ternyata passwordnya 12345 file rahasia. Keluarnya dia sebagai tes JPEG out. ls. Ini pesan rahasianya. Cut test.jpeg.out. Kembali dia, kembali. Nah, jadi jangan percaya. Jadi misalkan kalau kita punya apa namanya, kalau kita punya ini apa, punya direktori penyimpanan dari gambar-gambar, file-file, itu hati-hati, jangan jangan kita langsung percaya bahwa ini adalah file yang valid yang diupload oleh pengguna. Bisa jadi ada pengguna kita yang nakal di sana. Ada salah satu user kita yang ternyata nakal, dia nyisipkan script ke gambar, ternyata backdoor. Terus nanti dia tinggal cari cara untuk mengekstrak. Jadi cara mengekstraknya sama dengan tadi. Ketika file ekstraknya sudah, ketika diekstrak, berarti dia sekarang sudah punya senjata di dalam sistem kita. Yang nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita pakai exif tool, kalau exif tool ke, kalau saya exif tool ke gambar tes JPG tadi gimana? Jadi ini untuk ngelihat metadata. Jadi kalau kita melihat metadatanya juga di sini nggak ada, nggak kelihatan. Nggak ada juga ternyata. Di metadatanya juga nggak kelihatan. Jadi dia bisa apa? Dia bisa tersembunyi dengan sempurna di dalam file gitu ya. Dan untuk melacaknya ya kita harus menggunakan pendekatan yang sama tadi. Jadi kita harus bisa pakai stack juga. Ah, jadi anggaplah kalau hacker ini berisi script ya, biasa berisi script untuk melakukan eskalasi atau berisi malware untuk menginfeksi data-data dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Atau kalau mau lebih ganas lagi, kita bisa kombinasi tuh. Kita kombinasi antara yang enkripsi dengan dekripsi. Misalkan tadi yang eksperimen, jadi kita kombinasi. Misalkan saya mau pakai yang CD, apa namanya, operation stego bukan? Eh, Latihan cracking. Ini. Ah, Latihan cracking. Terus file encryptnya, ini file encrypt saya copy. File encrypt saya copy ke download ke latihan stego. Tegano, apa latihan stego ya? Operation stego. Eksperimen stego. Oh, sebentar. Oh, encrypt.py ya. Ah, Wah, terus saya masuk ke direktori. Oh, ini mundur dulu satu direktori. Coba lihat. ls. Ini ada encrypt. Ini kan malware ini. Ini kan malware. Itu malware ransom isi di balik ransom itu sebenarnya encrypt. Isi dari ransom itu sebenarnya encryptor. Encryptor yang kita masukkan kemana? Encryptor yang kita masukkan ke dalam gambar biar tidak dicurigai. Stack hit, embed. Misalkan yang saya mau masukkan yang ke gambar PNG.
File apa? File malware. Nah, ini kan malware ini. Ini enkriptor. Kalau udah ada dekriptornya malware namanya. Berarti ya data Anda terenkrip, nggak bisa Anda buka itu. Ah, misalkan saya kasih nama apa nih? Kasih passwordnya biar nggak bisa diakses gitu. QWERTY. Ah, nih. QWERTY. Oh, misalkan black hacker, black hack, black hat, black hat, black hat. Ah, nih. Oh, nggak bisa. Oh, sebentar kita. Oh, tidak disupport. Nah, ada format-format tertentu yang tidak disupport. Berarti di sini nggak bisa yang kita coba cari yang gambar lain ya. T1 ya, T1 ini ada T1. T1.jpg. eh black hat, black hat. Ah, itu masuk sekarang. Ransomnya masuk dalam gambar. Ketika saya ls, di tes JPG ini sudah berisi ransom. Ini saya upload ke target. Ketika sudah masuk di target, saya tinggal cari cara untuk mendekrip. Ketika saya dekrip keluar file ransomnya, saya eksekusi, maka game over. Terenkrip semua file-file yang ada di dalam target. Ah, kalau sudah terenkrip, dia harus membeli kode dari dekriptor yang tadi kita buat untuk membuka kembali. Untuk membuka kembali berarti dia harus membeli kode dekriptor. Ah, gitu. Apalagi sekarang hampir sebagian server sudah menjalankan Python. Semua server udah jalankan Python. Hampir sebagian besar ya. Jadi untuk menjalankan ini tidak susah. Karena hampir sebagian engine Python itu terinstall di server. Tapi kalau kalau tidak ada, berarti ransomnya harus dibuat pakai bahasa programan C yang low level language ya. Nah, tapi ini nggak mencurigakan ini. Lihat isinya JPEG. Kalau dilihat metadatanya pakai Exif tool, dilihat metadatanya juga kan nggak mencurigakan. Jadi memang dia harus dicek persatu dengan cara manual, pakai stack hit. Jadi kita tes saja satu persatu. Stack hit, extract, sebentar, stack hit, perintah ekstraknya tadi bagaimana? Stack hit, ini, ekstrak, ini. Jadi coba satu persatu, stack hit, ekstrak, ekstrak. Nah, dicoba. Kalau ternyata ada salah satu file yang kita enter, dia minta password fix. Berarti di dalam file itu, di dalam gambar itu bisa jadi ada file, tapi kita butuh password. Nah, karena saya tidak tahu passwordnya, maka saya brute force. Saya brute force pakai apa? Pakai stackseek. Tes 1 JPG, terus diikuti dengan dictionary-nya. Saya enter, tidak, jadi tidak menemukan passwordnya. Makanya pakai dictionary yang lengkap. Misalkan eh selain wordlist ada apa di sana? Ada, ada database pas gitu. Ada ada database. Ini ada database pas. Kemudian temu black hat. Keluarnya di sini ini isinya. Ketika saya coba buka isinya tes 1 JPG, tak. Ini isinya ransom berisi kode-kode.
Berisi kode-kode ransom ini. Ah, Berisi kode-kode ransom. Oke. Jadi bayangkan itu. Kalau makanya validasinya yang kuat juga. Ah, jadi validasi dari gambarnya itu jadi pertama satu, segmentasi, disegmentasi antara direktori gambar, direktori data dengan sistem harus pisah. Apakah datanya yang ada di on-premise, aplikasinya yang ada di cloud, atau sebaliknya, aplikasinya ada di cloud, datanya ada di on-premise. Jadi misalkan kalau terinfeksi ransom ya minimal hanya kena di direktori gambar saja. Ada yang kena di directory storage, nggak kena sampai keseluruhan di directory yang memang publik yang dipakai untuk si pengguna upload gambar di sana. Sama yang kedua, kalau ransom ini tidak ada obat, tidak ada obat dia, obatnya cuma backup. Jadi sebelum ketika terjadi insiden, ketika serangannya berhasil, paling tidak kita sudah punya salinan untuk data yang terakhir. Ah, Sama validasi yang kuat. Jadi validasi jangan hanya melihat dari sisi ekstensi gambarnya, tapi kita juga bisa harus melihat sampai isi metadatanya, sampai ke metadata dari gambar yang mau diupload gitu. Tapi setelah filenya masuk belum tentu bisa tereksekusi karena si hacker masih mau putar otak lagi. Dia butuh putar otak lagi agar bagaimana dia bisa ekstrak isi filenya. Nah, itu butuh effort yang jauh lebih besar lagi tuh. Sama terapkan list privilege ya. Jadi list privilege itu artinya ada perintah-perintah tertentu yang tidak bisa dijalankan sebagai service. Misalkan perintah Python jangan dijalankan sebagai service, bahaya. Karena ketika hacker masuk sebagai service, dia punya akses ke perintah Python, dia eksekusi itu script langsung kena semua. Jadi banyak. Artinya hacker ini masalah inovasi saja. Bagaimana kita pintar-pintar berinovasi untuk eh, untuk untuk berinovasi agar jenis serangan kita ini bisa tereksekusi gitu. Jadi banyak strategi, banyak teknik gitu. Ya, jadi kita harus punya sudut pandang seorang hacker supaya kita bisa mengantisipasi. Kalau seperti tadi gimana? Gitu ya? Halo? Ya, Pak. Ya, baik, Pak. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Belum, belum, Pak. Bisa. Bisa tanya, Pak? Ya, ya, silakan, silakan. Ya, silakan. Pak, kan kalau gambar itu, Ya, kalau dibaca oleh komputer kan dalam bentuk binary kan. ya, dalam bentuk binary. Kemudian data kan bisa ditransfer setelah itu kan. Ya, ditransfer dikirim lah. Ya, betul. Eh, biasanya di encoding gitu ya, Pak. Ya, di encode dia. Jadi, Oh, oh, pakai oh. bus 64. Ya, Bisa pakai bus eh 64 ya. ya, ya, bisa. Ya, ya, di Oh, encode gitu. ya. Nah, apakah ketika kita mentransfer gambar yang ada enkripsinya itu tadi, ada Stegano, stenografi, Stegano. stegano, Ah, stegano ah. itu akan terpengaruh ketika di encoding. Eh, Tidak Pak, itu tadi begini. Saya coba share screen ya. Ini kan ini kan tetap gambar dia. Ini LS ya. Ini Hmm, kan ini kan tes JPG ya. Ini tes JPG. Ini kan yang ya, udah kita sisipkan ransom kan. ya, Saya coba tes buka ini.
Kalau dibuka tetap gambar isinya, Pak. Hmm. Tadi di mana? Sini operasikan Stego ya. Eksperimen Stego di sini ya. Tes ini ya. Ketika saya klik dua Hmm. kali set. Nah, itu gambar ya, Oh, ditutup. gambar. Jadi dia tidak merusak. Hmm. Jadi itulah seninya Stegano. Jadi saya masih kaji itu sistem kerjanya Steakhead itu cukup luar biasa itu, canggih sekali programmernya hebat itu. Unik ya. Ya, Steaksik itu hebat itu programmernya. Kenapa? Karena ketika kita sisipkan ke dalam gambar dia tidak rusak gambarnya. Dan ketika kita transfer ke lain juga nggak rusak gitu Nggak ya, akan nggak. rusak ini ya, nggak akan rusak. Walaupun dia melalui encode ya. Melalui padahal dia sudah dienkripsi di apa. Hmm. Oh. Itu. Jadi saya memang masih mengkaji juga nih. Ini hebat programmernya nih, Stacksik ini. Jadi ini misalkan kalau saya upload ya, ini saya upload file DVWA-nya itu saya kasih level high. Level high kan cuman dia hanya bisa menerima gambar. Coba tes upload misalkan di luar gambar nggak bisa, pasti ditolak. Jadi cara akalinnya tadi kita pakai Stacksik. Jadi di dalam gambar kita itu ada ininya. Oh sebentar. Target saya berapa ini? 130 kayaknya. Es, ada apa ini? Sebentar. Firmware. Oh, 164, 130. 192, 192, 1. Oh, ini HTTP, sorry. HTTP 192, 108, 164, 130. DVWA. Ini. Admin password. Ini. Vulnerability upload. Ini vulnerability upload saya kasih level high dia. Ini sudah high dia ya. Terus di upload. Ah, ini kan kalau mau upload PHP selain ekstensi gambar pasti ditolak itu. Ini udah cukup kuat dia, udah cukup strict untuk validasinya. Ah, tapi kalau ketika kita coba uploadkan ini eksperimen Stego, ini ada salah satu file, apakah file PNG atau yang tes JPG? Ini kira-kira gimana? Tuh masuk kan? Ini masuk. Padahal di dalam Oke. masuk Pak, masih padahal di dalam gambar itu ada malware. Tapi Wah, paling iya masuk, tapi kan paling tidak hacker masih butuh effort lagi. Gimana cara ekstraknya? nah itu Pak yang saya mau tanya juga tuh Pak. Terus bagaimana mematikan service Python itu Pak? Pakai pakai list privilege, Pak. Oh. Ada namanya list privilege itu. Jadi sebentar saya cek. List privilege list privilege command Linux. Ini. Jadi kan bisa kita copot-copot itu. Jadi ini enaknya open source ya. Jadi open source itu misalkan kalau web kan www service ya. Jadi kita copot itu perintah-perintah yang berjalan sebagai service www. Salah satunya Python. Cuman kita nggak bisa ini apa namanya main copot-copot sembarang gitu. Takutnya kita copot ada beberapa perintah-perintah kita copot, service kita jadi prematur. Itu. Makanya kadang Iya. apa namanya trial and error. Kalau error, berarti harus dikembalikan. Berarti mungkin harus ada pendekatan lain. Gitu Pak ya? Menarik. Menarik, menarik Pak, menarik. Menarik, 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 menarik. Itu. Ya, jadi artinya banyak celah ya, banyak celah dan kita juga harus berpikir strategi ya. Artinya yang teman-teman programmer jangan senang dulu, jangan senang dulu. Validasi saya udah kuat. Tunggu dulu.
Artinya kalau Anda sudah ketahui bahwa ada jenis serangan seperti ini, Anda coba untuk mencari tahu kira-kira seperti apa solusi yang bisa dilakukan. Jadi ketika saya punya akses untuk ekstrak gambarnya dan menjalankan skrip tadi, maka game over itu. Kena semua itu. Jadi kan kita, Gampang supaya bisa masuk gimana Pak? Bisa bisa mengekstrak. itu saya lagi eh, berpikir, ya saya lagi pikir juga itu kira. Ah, s- oh, tapi ada caranya. Misalkan kita lewat lewat command execution atau command injection. Tapi kita harus cari celah dulu. Cari celah di website di mana kita bisa mengeksekusi perintah. jadi Kalau kumpul informasi dulu ya Pak ya. jadi memang Mesin. ya memang hacking hacking itu memang kadang kita butuh beberapa metode Pak, nggak langsung. Jadi masukin dulu gambarnya, kita cari strategi lagi untuk cara ekstraknya. Jadi memang pelan-pelan ya. Jadi hacker itu nggak langsung tek masuk nggak. Dia juga kadang butuh waktu yang sangat lama juga Pak. Kadang butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa betul-betul menembus target. Karena dia belajar juga itu. Oh, ini sudah berhasil, terus apalagi tahapan yang harus saya lakukan. Ketika gagal saya harus pakai cara apa? Nah, itu. Jadi makanya kadang impact dari serangan seorang hacker itu impactnya fatal karena dia sendiri tuh masuknya susah gitu. Sehingga ketika dia sudah berhasil masuk, impact dari serangannya sangat fatal. Jadi kita harus pintar-pintar juga gitu. Dan apa namanya? Dan kalau saya kita harus sering coba-coba. Misalkan kalau di, oh ini tinggal 10 menit lagi nih, sebentar. Misalkan kalau kita kembangin aplikasi ya, khususnya teman-teman yang developer ini ya, itu gak coba, mm, jangan skrip validasi uploadnya jangan yang itu lagi, itu terus gitu. Jadi coba diganti-ganti. Apalagi di GitHub itu kan perkembangan validasi coding kan cukup cukup cepat gitu ya. Nah, jadi kita coba dulu. Nah, misalkan kalau skrip validasi ini gagal, kita pakai lagi yang lain. Kalau ini gagal, pakai lagi sampai kita dapatkan yang betul-betul ideal dengan sistem kita gitu. Sama jangan lupa terapkan CM supaya ketika ada file upload, ada file masuk, itu langsung ada notif bahwa si user ngupload file A. Kita bisa langsung investigasi segera. Jadi jangan menunggu filenya numpuk dulu baru mau dicek satu persatu. Kalau perlu ada tiap file masuk, kita dapat dulu notifnya. Nanti kita tinggal cari waktu untuk investigasi. Jadi pekerjaan kita tidak berat dibandingkan kita harus cari satu persatu itu. Sama file yang sudah ada di directory tadi itu harus sering-sering kita backup. Jadi misalkan kalau hacker berhasil masukkan skripnya di sana, ransomnya terus dieksekusi, kena semua. Paling tidak kita sudah punya salinan aslinya sebelum kejadian itu terjadi. Gitu. Paling tidak ya kita cuman kehilangan beberapa file lah, tapi paling tidak kan file-file yang lain udah aman kita amankan gitu. Gitu Pak ya? Iya Pak. Iya. Gitu. Cuman ini Python memang agak ini selain kebutuhannya di dalam sistem besar, tapi dia juga dimanfaatkan sama hacker. Jadi kadang serba salah. Mau dinonaktifkan sistem jadi terganggu. Mau diaktifkan juga rawan dimanfaatkan sama hacker gitu. Jadi harus cari best practice-nya memang. Gitu ya. Halo? Ya, ada pertanyaan mungkin? Ya, Mas Bima? Ya, halo? Mas Bima? Ya, gimana Pak? Tidak, Pak, tidak. Oh, ini ada. Oke, oke. Ya, kalau tidak ada, saya bisa tutup untuk sesi pertemuan kita di hari ini. Jadi cukup panjang juga ya perjalanan kita ini ya. Sampai 5 minggu ini ya. Alhamdulillah ini adalah pertemuan terakhir. Dan saya harap kita bisa selalu stay on contact ya. Stay komunikasi.
Dan pesan saya jangan berhenti ya, selalu belajar karena selalu ada sesuatu yang baru yang surprise gitu, yang harus kita pelajari ya, yang harus kita upgrade gitu ya. Untuk sertifikat apakah sudah diberi? Mohon izin, sertifikatnya udah dikasih ya dari Xcode ya? Oh belum 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 belum, oh belum. Nanti saya sampaikan ya. Nanti langsung dikirim di grup aja, langsung dikirim di grup. Jadi nggak usah ada form-form pengisian-pengisian, nggak perlu ada form-form ya. Nanti langsung kirim saja nama untuk disertifikat gitu. Karena kita hindari itu apa, kolek-kolek data itu takutnya kolek data terus ada yang kebocoran kan bahaya ya. Jadi saya itu anonimus Pak. Saya kalau diminta suruh isi seminar, saya kasih tahu jangan pakai nama asli. Kalau perlu tidak usah ada itu form-form itu apa Google Form apa segala macam. Karena justru di internet yang harusnya kita anonimus malah kita ditekan untuk menampilkan informasi asli ya itu. Ya saya kurang setuju dengan itu. Ya. Jadi keep keep Iya, anonymous gitu iya. ya untuk Ya, ya apa? benar-benar benar. Orang kita mau berselancar aja kita mau Ya, supaya nggak dikenal. iya. Ini malah Iya, iya. dipaksa untuk Setuju. kelihatan ya. Jadi Iya, setuju, Pak. jadi kita diminta banyak data, ujung-ujungnya sistem mereka bisa diakses sama hacker itu. Sama aja store data itu namanya. Oke, mungkin itu ya. Mungkin bisa on cam untuk sesi terakhir dokumentasi ya. Oke, jadi luar biasa ini. Waduh, Pak Makasih Darmawan ini banyak, Pak. semangat belajarnya luar biasa, Pak Darmawan ini. Ah, ikut-ikut sama Pak Sul lah. Oke, saya mohon izin eh, apa screenshot ya untuk dokumentasi. Nanti sertifikat akan dikirimkan sama panitia dari Xcode ya. Satu, dua, ya ada Dewi Balkis, Pak Agung Kurniawan, Afristian, halo, ada orangnya. Oke, saya izin screenshot satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak. Iya, Eh, Pak. Terima kasih. saya Ya, bisa terima kasih eh, Pak. eh, saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillah alamin. Wabillahi Ya, taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih semua. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.